Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan membacakan hasil laporan magang 2 yang telah saya lakukan. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Bagian A, biodata mahasiswa. Nama Rahmawati, NIM 18240440, tempat tanggal lahir Maroko 3 September 2000. Program studi pendidikan matematika, alamat Jalan Alauddin 2, agama Islam. B, biodata dosen. Nama Muhammad Nur Husain, SPD MPD, NIDEN 0929068702, tempat tanggal lahir Lindrung Loe 29 Juni 1987, agama Islam. Tempat dan waktu pelaksanaan yaitu dilaksanakan secara daring atau virtual pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 18 September 2020. Dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Rantiangin, Jalan Halu Oleo. Bab 2, prosedur pelaksanaan. Langkah-langkah menelaah. Adapun langkah-langkah menelaah magang 2 yaitu yang pertama, bagi mahasiswa yang mengikuti magang 2 terlebih dahulu mendaftar dan menyelesaikan pembayaran magang 2. Yang kedua, mengikuti pembekalan magang 2 yang telah diselenggarakan oleh pihak kampus. Yang ketiga, mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing melalui daring atau virtual. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing melalui virtual atau daring tentang pembuatan RPP. Yang kelima, membuat laporan magang 2. Kemudian bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Bagian A, hasil pelaksanaan. Nomor yang pertama, deskripsi hasil telaah kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Strategi pembelajaran adalah cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasainya pada akhir kegiatan belajar. Yang ketiga, deskripsi hasil telaah rancangan RPP guru. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2003, RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Yang keempat, deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan guru. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang kelima, deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru. Sejatinya sebagai seorang guru harus mampu mengevaluasi. Evaluasi bertujuan agar guru mampu memiliki tolak ukur untuk mengetahui kemampuan siswa memahami apa yang diberikan oleh guru, baik materi maupun hal-hal lain. Bagian B, pembahasan. Di sekolah sekarang ini menerapkan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter siswa, terutama pada tingkat dasar karena akan menjadi fondasi sampai ke tingkat selanjutnya. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Rancangan pelaksanaan pendidikan atau RPP yang digunakan guru di sekolah adalah sesuai dengan kurikulum, dan rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat sangat baik dimulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat dan media, serta sumber belajar hingga kegiatan pembelajaran yang sudah sangat mencapai standar kelayakan untuk mengajar dan penanaman mental serta budaya. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah melakukan kegiatan magang 2 ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi guru yang profesional harus melalui berbagai proses dan memahami yang jelas bagaimana menerapkan atau menggunakan strategi pembelajaran, merancang RPP, menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk digunakan serta mampu mengevaluasi siswa. Karena itu
menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diajarkan dan membantu guru untuk mengamati ketuntasan guru dalam mengajar. Kemudian yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama satuan pendidikan Madrasah Aliyah Hikmah Rantiangin. Mata pelajaran matematika kelas 10 semester ganjil. Materi pokok bilangan berpangkat. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu menghormati dan menghayati ajaran agama Islam, menghormati perilaku jujur, disiplin diri, tanggung jawab, percaya diri, sopan santun, dan gotong royong, serta berkomunikasi dengan baik di sekolah. Yang kedua, memahami ilmu pengetahuan berdasarkan apa yang ingin diketahui tentang ilmu pengetahuan dan fenomena serta kejadian yang tampak oleh mata. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, alat dan bahan. Alat, buku ajar pendidik dan buku bagi peserta. Yang kedua, bahan, benda-benda yang berkaitan dengan materi. Ketiga, pertanyaan, apa itu bilangan berpangkat. Yang kedua, siswa berlatih praktik mengajarkan tugas halaman buku 114 serta diskusikan dengan temannya. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil kelompok atau mandiri di depan kelas dan ditanggapi peserta lain, serta memberikan pertanyaan atau tanggapan. Keempat, menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran. Seorang pendidik selalu melakukan evaluasi agar dapat mengetahui sampai mana kemampuan memahami yang dimiliki peserta didik. Kedua, penilaian sikap spiritual, menghargai dan meyakini ajaran agama yang dianutnya, sikap sosial, disiplin diri, sopan santun, percaya diri, berperilaku jujur, serta bertanggung jawab. Nah, demikianlah hasil laporan magang yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.